Tuhan. Saya persilakan hambanya Pak Septian Siregar. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Endang sudah menaikkan pujian untuk kita semuanya. Dan mari kita awali renungan firman Tuhan pada malam ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, benar Tuhan bahwa Engkau telah memanggil kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam Gepas pada malam ini Tuhan, mana kami boleh bertemu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan pujian penyembahan untuk-Mu Tuhan. Itulah Tuhan yang ingin kami lakukan pada Kau Tuhan, yaitu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, di mana kami boleh ada di tempat ini, sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan sebagian firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman itu bertumbuh di dalam kami, hingga semakin memberikan kekuatan bagi kami untuk melayani Kau, dan juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada malam ini perkenankan saya akan share. Malam ini seperti yang disampaikan kepada Pak Joko Markus yang mengundang saya, dan terima kasih kepada Pak Joko Markus. Temanya adalah kebenaran yang memerdekakan. Itu nanti kita ambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Oh, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, sedikit sebentar. Saya tinggal di Cilengsi, punya istri hanya satu, anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang terakhir sedang kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Itu singkat aja memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan membacakan firman Tuhan pada malam ini, dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti, membacakan di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita mulai dari ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemudian jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak Tuhan tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu ini huruf besar ya, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tuhan, haleluya ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan untuk kita semua, yaitu yang pertama, yaitu memiliki iman yang totalitas dalam kehidupan kita. Itu ada di dalam Yohanes 8 tadi ayat 31 ya. Jadi kita kalau percaya tetap dalam firman-Nya, kita menjadi murid-Nya. Jadi kalau kita tetap percaya dalam firman-Nya, kita menjadi murid-Nya.
Kalau sudah menjadi muridnya, berarti itu akan berlangsung sepanjang hidup kita secara total. Ya. Jadi akhir daripada hidup kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi pada poin yang pertama itu, totalitas itu kemudian akan terlihat di dalam ketika kita taat kepada firman Tuhan. Yaitu seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi diawali dulu dengan kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi, maka Tuhan akan tentunya mendampingi kita dengan rohnya untuk kita bisa menuruti segala perintahnya. Nah, kemudian kita juga mengasihi, selain mengasihi Tuhan, juga mengasihi kepada sesama. Seperti yang tertulis dalam, ya, kita tentunya mengetahui dalam Matius 22 ayat 39 ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian kita kita juga akan percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, terkadang dalam ketika kita membaca Alkitab, yang ada dalam pikiran kita itu terkadang terkontaminasi ya, terkontaminasi oleh apa yang berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri, tetapi bukan berdasarkan apa yang Tuhan maksud sesuai seperti roh yang dia kirim kepada kita. Sehingga yang terjadi adalah pemahaman yang kemudian keluar daripada pesan yang seharusnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan, kita selalu meminta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memandu kita untuk apa yang dia sampaikan ketika kita membaca firman itu adalah seperti yang dia sampaikan dalam hati dan pikiran kita. Nah, saya pun ketika menyampaikan firman Tuhan ini, saya harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu ya. Saya nggak membiasakan diri asal main sampaikan begitu saja, enggak. Tapi saya harus total mengosongkan diri saya dulu dan saya mulai menerima Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu yang kemudian berbicara dalam hati saya sesuai dengan firman-Nya ya, bukan dengan akal pikiran saya. Nah, itulah kasih Tuhan. Ini sebuah ilustrasi buat kita ya. Nah, ketika kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan, ya itu pun harus bukan dengan pengertian sendiri. Nah, kita pun misalnya ada kekhawatiran dalam hidup kita, itu pasti ada. Ya. Tapi kekhawatiran itu seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah serahkanlah kekhawatiran. Ya kan? Nah, kalau sudah disampaikan seperti itu, berarti ada bagiannya kita, yaitu melakukan apa yang harus kita lakukan supaya kekhawatiran itu semakin berkurang dan ada yang menjadi bagiannya Tuhan, yaitu ketika kekhawatiran itu diberikan kepadanya, itu berarti kita percaya, kita mengandalkan dia. Nah, itu korelasinya ya. Tapi kalau kekhawatiran itu tidak kita serahkan kepada Tuhan, kemungkinan besar karena ada faktor-faktor yang mengintervensi dari iblis ya, atau kuasa-kuasa jahat yang membuat kita kemudian hanya percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Sehingga ketika kekhawatiran itu muncul yang kita lakukan, ya udah saya berbuat itu. Padahal no, bukan itu ya. Sebetulnya kekhawatiran itu tetap diserahkan kepada Tuhan. Karena itu bukti kita bahwa kita itu percaya pada dia dan mengandalkan dia. Selanjutnya, kita pun disadarkan bahwa dengan memiliki iman dalam kehidupan kita ini, kita harus selalu mengakui bahwa kita itu adalah manusia yang memiliki dosa.
dosa. Apakah dosa itu pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya? Tadi pagi seorang pembicara di PMD mengatakan dia mengakui dosa karena khotbah-khotbah dia 25 tahun yang lalu itu tidak sesuai seperti yang dia mau saat ini ya. Ya itu contoh yang baik ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa apakah kehidupan kita ini ketika malam hari mau tidur kita evaluasi apakah ada konflik dengan istri atau suami, apakah ada konflik dengan tempat pekerjaan kita, ya kita menyadari itu, kita mengakui ya bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya, ya udah kita bisa ampun kepada Tuhan. Dan itu adalah saat yang baik karena kita merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, di poin yang pertama ini, ketika kita menjadi muridnya, inilah hal-hal yang kemudian akan bekerja dalam diri kita, ya, mempercayai dia, mengandalkan dia, mengasihi dia yang sesama, dan juga tetap taat kepada firman Tuhan. Apakah itu mungkin kita bisa lakukan? Jawabannya ya. Mari kita lanjutkan kepada poin kedua dulu ya. Poin kedua itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 32 tadi. Ya, ini masih berhubungan dengan firman yang kita dengar tadi ya. Yaitu kita akan mengenal kebenaran Allah, dan ini bagian yang jadi tema kita. Jadi setelah tadi kita setelah poin pertama tadi, kemudian kita akan diberikan satu pemahaman. Siapa yang memberikan? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, pasti itu Roh Kudus. Ya, dia akan membuat kita semakin mengenal, semakin dalam mengenai kebenaran Allah. Sehingga yang dulunya, oh ternyata kasih Tuhan seperti ini ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, firman-Nya itulah kebenaran yang sejati. Kadang kita bertanya, yang mana sih yang namanya kebenaran itu, yang mana? Nah, ini coba kita singgung sedikit ya. Ya, kebenaran yang sejati itu ya adalah firman-Nya, nggak perlu lagi tanya ke orang lain ya. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ini mengulang dari kitab Perjanjian Lama ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian dikuatkan lagi dalam Yohanes 17 ayat 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga kita nggak perlu lagi tanya sebelah, tanya kepada jemaat lain, kebenaran itu yang dimaksud itu siapa sih? Bilang sering dibilang kebenaran. Ya, kebenaran itu ya firman Tuhan. Ya. Kemudian dari Yohanes 1 ayat 17 dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini adalah satu pembicaraan tersendiri ya, bagaimana ternyata hukum Taurat, kalau kita lihat di bangsa Yahudi kan ada 613 atau berapa gitu hukum Taurat ya. Tetapi rasanya kalau kita sendiri yang melakukan itu kayaknya berat sekali. Tapi oleh karena kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus, setelah dia disalibkan, itulah yang kemudian yang kita lakukan. Kita nggak lagi memberikan penyembahan dalam bentuk ya binatang apapun itu ya, entah itu sapi kah atau kambing kah, itu semua sudah tidak diberlaku lagi. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 6 dikatakan di sana bahwa karena roh adalah kebenaran. Jadi roh ya firman-Nya seperti yang kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Ya firman-Nya, ya roh itu adalah kebenaran. Ya. Jadi kemudian dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan baik sekarang maupun selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, jadi pemahaman yang kemudian kita dapatkan dari poin ini adalah kita
bagi didampingi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran dari Tuhan itu sendiri ya. Karena dia sendirilah adalah kebenaran yang sejati. Nah, ketika roh itu kita undang terus dan kita ajak kita bersama-sama dengan kita, maka poin kedua ini seperti yang disampaikan dalam Yohanes 8 ayat 32, firman-Nya akan mengetahui kebenaran yang semakin dalam. Jadi firman-Nya itu dengan rohnya itu yang mendampingi kita akan membuat kita mengetahui kebenarannya semakin dalam. Ya Bapak Ibu ya, ini dari Yohanes 8:32. Karena itu kita nggak bisa lepas dari roh. Apapun yang kita lakukan, bahkan dalam mengambil keputusan di sebuah gereja ataupun keputusan yang sifatnya mungkin dalam kehidupan keluarga, kita harus sedang roh itu. Kalau tidak, yang ada adalah emosi atau egois ya, ya itu semua bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Tetapi kalau kita tetap melibatkan roh dalam dalam pikiran, dalam pengambilan kebijaksanaan, dalam pengambilan keputusan kita, maka yang muncul adalah kebenaran Allah. Apa yang sebenarnya Tuhan hendaki dalam keluarga? Apakah kita harus sabar dulu? Apakah kita harus diam aja lah? Diam itu sebuah sikap juga, tapi sikap diam bersama Tuhan. Jadi kalau diam itu bukan berarti kita nggak mampu melawan atau jadi apa, tapi memang kita diam supaya roh itu memberikan hati yang damai lah buat kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan di tengah-tengah keluarga kita. Sangat diperlukan sekali roh itu ada dalam kita. Nah, ini sudah masuk ke bagian kita mengenal kebenaran Allah. Nah, sekarang kita dari ayat itu saya akan mengajak kepada Bapak Ibu bahwa ada disebutkan di sana bahwa kita tinggal dalam rumah Allah. Nah, ini dalam rumah Allah ini kesannya kalau mungkin kita tidak didampingi oleh roh, itu mungkin kita melihat ini seperti suami istri ada dalam rumah terus, ya kan? Walaupun tidurnya yang satu melihat tembok, yang satu meluk bantal guling, ya kan? Pokoknya dalam rumah, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi secara religius, ini adalah sebuah makna yang sangat dalam, yaitu pada saat ketika kita sudah memutuskan dari kita memutuskan untuk dalam poin 1 dan 2 tadi, maka kita tetap tinggal dalam rumah, yaitu tetap tinggal bersama-sama Tuhan. Jadi pengertian rumah ini bukan dalam pengertian rumah secara fisik, tapi sebenarnya kita itu adalah satu roh, berada dalam satu gambaran seorang dia sebagai bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Kita teruskan dulu ya. Kita terhindar dari perbudakan dosa dan memiliki kebebasan atau kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Itu sudah pasti. Kalau kita dalam rumah aja kita terhindar dari apapun yang mencoba ya untuk mengganggu kita, apalagi dalam Tuhan, dalam roh bersama Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah bahwa kamu yang dahulu budak dosa, tapi sekarang kamu telah menjadi taat dan hati kepada pengajaran yang diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, setiap kita itu, walaupun kita sebenarnya berada dalam rumah, dalam hubungan yang baik, hubungan yang istimewa antara seorang bapak dengan anak, tetapi Tuhan sendiri sebetulnya memberikan kepada kita itu kebebasan berkehendak. Jadi ada dalam bahasa Inggrisnya free will atau kehendak bebas. Maksudnya itu apa? Sekarang kalau umpamanya Bapak Ibu
tiba-tiba dalam pekerjaannya, perusahaannya, kemudian Bapak Ibu terlintas untuk melakukan sebuah korupsi, apakah tiba-tiba Tuhan kemudian menghukum Bapak Ibu atau menghukum kita? Misalnya kalau saat itu juga mungkin kita apakah mati berdiri, mati ngadeg, gitu istilah orang Jawa ya. Oh, enggak kan? Nyata enggak. Memang Tuhan itu memberikan kepada kita juga kehendak free will ya. Nah, sama seperti kalau ketika kita berada dalam budak dosa, ya kalau kita berada dalam budak dosa itu akan terikat dengan dosa. Sama seperti misalnya ketika kita masih dijajah, kita masih terikat oleh keputusan yang diambil oleh penjajah itu. Tapi ketika kita menyatakan kemerdekaan, maka kita akan berusaha kan untuk supaya penjajah itu tidak ada lagi di kolong langit ini, di Indonesia ini ya kan. Nah, budak dosa itu terikat dengan dosa dan tidak memiliki kebebasan. Jika kita melakukan korupsi, itu akan terjadi terus-menerus, dan ketika posisi kita itu ternyata aman, dan itu akan berjalan terus. Jadi kita terikat terus dengan budak dosa itu. Tetapi kalau kita menjadi anak Allah, maka kita memiliki kebebasan dalam segala artian bahwa kita bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan firman Tuhan dan memiliki hak untuk tinggal dalam rumah Allah untuk saat ini, bahkan yang akan datang. Nah, jadi secara garis besarnya Bapak Ibu, poin ketiga ini mengatakan kepada kita bahwa dari Yohanes 8 ayat 35 bahwa tinggal dalam rumah Tuhan itu berarti kita itu memiliki hubungan pribadi dengannya, hubungan seorang bapa dan seorang anak. Memang kita kadang-kadang ada orang menyebut hambanya, misalnya saya hambanya gitu ya, masih harus segar hamba Tuhan. Ya itu korelasinya adalah bahwa sebagai hamba kita itu taat akan perintah Tuhan, itulah hamba. Nah kemudian tapi kalau sebagai anaknya, maka kita itu memiliki hubungan yang istimewa terhadap dia sebagai bapak kita. Makanya kita kadang-kadang nggak segan mengatakan bukan bapak surgawi, bapak dalam surga, karena memang itulah hubungan yang istimewa kita sebagai anak Tuhan. Nah, setelah saya sampaikan secara singkat tadi poin 1, 2, dan 3 tadi, lalu kita mari coba untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan apakah yang kita dapatkan dari renungan firman Tuhan ini adalah kesimpulan adalah dimerdekakan kebenaran Tuhan. Artinya kita ini sekarang ya telah dimerdekakan oleh kebenaran Tuhan. Itu berdampak dalam apa? Yaitu kita tetap dalam firman-Nya. Nah, kita tetap dalam firman itu disebabkan karena apa? Ada satu yang menguatkan kita, yaitu Roh Tuhan. Roh Tuhan yang kita undang untuk hadir terus dalam diri kita, atau yang Tuhan pilih itu, itulah yang menuntun kita untuk pertama taat kepada firman-Nya, yaitu menuruti segala perintahnya, dan yang kedua mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Teman-teman, nggak mungkin kita bisa melakukan itu selama kita belum mengundang roh. Roh itu ya kebenaran itu sendiri kan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, percaya kepadanya dengan tidak mengandalkan pengertian diri sendiri. Dan kita pun dituntut untuk menyadari kita pun bisa sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau dosa. Ini sadar, menyadari. Nah kemudian selanjutnya Roh Tuhan juga menuntut kita untuk lebih dalam mengetahui kebenaran Allah. Akan terungkap ya, tersibak hal-hal yang sebenarnya selama ini tidak kita pahami. Ternyata akhirnya kita pahami.
Contoh salah satu yang kemudian terungkap dalam diri saya ketika saya sakit ya, Bapak Ibu, sedikit saya agak sedikit saksi ya. Pada waktu saya sakit kanker stadium 4, itu dokter sendiri sudah mengatakan bahwa saya itu eh, kepada kepada saudara saya ya, dan saya tidak mendengarnya bahwa usia saya itu tidak panjang. Tapi ternyata Tuhan sendiri sampai saat ini memberikan kesehatan kepada saya ya kan. Di Tuhan ya. Nah, ada satu hal yang kebenaran Tuhan yang saya dapatkan ketika saya sakit itu, ketika saya memberikan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan ya, yaitu saya menyerahkan diri saya kepada Dia. Itulah sebenarnya kebenaran yang betul yang Tuhan kehendaki. Makanya dalam doa saya kepada Tuhan, saya bilang seperti ini Bapak Ibu, Bapa, jika Engkau hendak memanggil aku sudah siap. Bapak Ibu, renungkan aku. Kalau doa kita, Bapak berikanlah kesembuhan. Kemungkinan yang ada dalam hati kita takut mati, benar apa enggak? Ya kan? Padahal sebenarnya kebenaran sesungguhnya ya, kalaupun kita mati, kita pun sudah disediakan tempat rumah oleh Tuhan. Jadi piye kalau kalau kayak gini kan kita tentunya agak susah kan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita dipenuhi oleh kuasa roh ya yang berpikirnya mengikuti kebenaran dari Tuhan. Ya kan? Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan, 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 Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan. Jangan-jangan sebenarnya kita takut mati. Ya kan? Kita mati anak kecil. Tapi kan saya bilang sama Tuhan, Tuhan berkehendak memanggil aku sudah siap. Tapi ada satu kata yang saya mohon kepada Tuhan, Bapak Ibu, ini semacam negosiasi. Ya kan? Anak boleh dong negosiasi sama bapaknya. Ya, ya seperti itu salurkan. Apa yang saya katakan kemudian, jika Tuhan berkehendak, berilah aku kesempatan untuk hidup, bukan hidup yang sembuh, sehingga aku bisa melayani engkau lebih baik. Nah, jadi sekarang kok ya sadar ya kan, kalau saya itu sudah diberikan kesehatan, berarti ada satu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Opo iki, yaitu melayani dia ya di ladangnya. Apakah itu berceritakan firman Tuhan, bersaksi, pelayanan, ya apa yang ada yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ya Bapak Ibu. Nah inilah sebetulnya yang saya ingin ajak kepada kita semua. Kita mengetahui, semakin dalam mengetahui kebenaran Allah dan terus bertumbuh dan berakar semakin kuat. Artinya mungkin kita teman-teman kita sering bilang dimeteraikan, tidak akan bisa terkoyakkan oleh sesuatu apa. Jadi apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah jawaban yang Tuhan mau, ya kan? Jangan kemudian karena masalah ekonomi yang udah MTH ya kan, jadi murtad. Kita pernah dengar ya kan, itu yang paling sadis, ya, tinggalkan Tuhan. Pokoknya usaha iblis itu selalu berusaha untuk apa memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi dengan menjadikan kita satu roh bersama Tuhan, tinggal dalam rumahnya dan terjalin hubungan Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya. Menjalankan free will seperti yang dia mau, bukan seperti yang ada dalam pikiran kita atau yang kita mau, untuk mencegah kita supaya jangan jatuh lagi dalam budak dosa. Ya, ya demikianlah renungan kita pada malam hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kayaknya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami telah mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan firman Tuhan tanamkan dalam hati kami, dan kami tidak mau Tuhan adalah kuasa iblis yang mencoba untuk mencuri di hati kami. Biarlah itu bertumbuh, memberikan kekuatan bagi kami
kami ke dalam tangan Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang akan ditinggikan, Tuhan yang akan disediakan. Terima kasih Bapak Surgawi, doa ini kami naikkan dalam nama anakmu Yesus Kristus. Haleluya, amin.